Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, puji nama Tuhan ya. Tuhan Yesus baik dan senantiasa dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Hari ini 1 Oktober 2025 kita bersyukur kepada Tuhan boleh memasuki hari yang baru, bulan yang baru. Katakan haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Kita bersyukur atas anugerahnya. Boleh sampai di bulan yang ke-10 ini karena penyertaan dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat ya. Hari ini saya percaya yang ikut live bersama-sama kita melakukan doa puasa selama 7 hari ini. Ada kekuatan baru, makin sehat, makin sukacita. Mari bersiap untuk mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Katakan amin saudara ya. Haleluya. Ya, yuk kita doa sama-sama. Bapa Allah Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat rahmat kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Kami mengucap syukur kepadamu boleh memasuki hari yang baru, bulan yang baru Tuhan. Biarlah roh sukacita, damai sejahtera memenuhi kami semua. Kami on fire hari-hari ini Tuhan. Kami bersiap senantiasa memasuki musim yang baru, di era yang baru ini Tuhan. Di era pencurahan Roh Kudus ini, kami boleh bersiap sedia ya Tuhan. Terima kasih. Kami berpuasa selama 7 hari ini Tuhan. Kami percaya ada terobosan, ada satu breakthrough yang dahsyat. Tuhan berikan bagi setiap kami. Keluarga-keluarga kami dipulihkan Tuhan. Keadaan perekonomian kami dipulihkan Tuhan. Kesehatan kami dipulihkan Tuhan. Kami berkemenangan di dalam Engkau. Roh Kudus berbicaralah kepada kami. Urapi setiap kami dengan urapan yang baru. Kami percaya kepadamu waktu kami duduk sebagai seorang murid. Kami mendengar suara Tuhan. Kami belajar banyak bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Saudara, siapkan minyak urapan ya. Hari ini kita akan mengurapi rumah kita, bahkan termasuk mengurapi yang mengalami sakit penyakit. Amin. Ya, buka kitabnya saudara di kitab Yoel 2 ayat yang ke-12. Ya. Tema kita pagi hari ini adalah pertobatan dan pemurnian. Nah, pertobatan dan pemurnian. Siap ya? Mengalami pertobatan, mengalami pemurnian. Buka kitabnya saudara, kitab Yoel 2 ayat yang ke-12 dan 13. Kita belajar dari 2 ayat ini. Tetapi sekarang juga. Kapan saudara? Sekarang ya. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Jadi waktunya kapan saudara? Sekarang. Sekarang waktunya Anda dan saya mengalami pertobatan. Waktunya Anda dan saya sekarang ini berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Lihat. Tetapi sekarang, ini Tuhan yang berbicara. Jadi mari kita taat. Tuhan yang berbicara. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan. Dikatakan apa? Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Berbalik dengan segenap hati itu artinya apa? Penuh dengan kesadaran bahwa kita perlu Tuhan, kita perlu untuk berbalik. Kita perlu menghormati Tuhan, kita perlu mengagungkan Tuhan. Kita nggak lagi sibuk dengan keadaan kita, nggak sibuk dengan urusan kita. Hari-hari ini, memasuki bulan yang baru ini, ayo berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Waktunya kita merombak, waktunya kita berubah. Dikatakan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Artinya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penuh rasa kesadaran bahwa kita harus bertobat, kita harus berbalik, waktunya berhenti dari semua kesibukan, dari semua aktivitas-aktivitas yang nggak perlu. Waktunya Anda dan saya membereskan diri, membersihkan diri. Semua aktivitas-aktivitas yang nggak penting-penting mulai dikurang-kurangin, mulai dihilangkan. Anda dan saya harus fokus total di hadapan Tuhan. Hari ini kita menjalani hari puasa, hari yang pertama. Ayo jaga hati, jaga pikiran kita, jaga perkataan kita. Belajar untuk berbalik arah, yaitu berbalik kepada Tuhan. Dikurang-kurangin circle-nya, kegiatan-kegiatan yang nggak penting, perilaku-perilaku yang nggak penting,
mulai belajar bersabar, mengucap syukur. Apalagi hari-hari ini Anda dan saya harus penuh dengan sukacita Tuhan. Ya, berbarilah kepadaku dengan segenap hatimu. Dikatakan dengan berpuasa. Puji nama Tuhan, hari ini kita menjalani puasa hari yang pertama. Kalau pertanyaannya, Bu, kalau saya sakit gimana, Bu? Puasa itu tidak melulu bicara tentang makan dan minum, bukan tentang itu. Berpuasa memang pada umumnya kita memang tidak makan, hanya bisa minum air mineral, tetapi berpuasa itu lebih kepada begini, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, bersikap rendah hati dengan sesama, banyak melakukan doa, pujian, penyembahan di masa-masa puasa ini, lebih banyak mengucap syukur di hadapan Tuhan, banyak nyembah, banyak memuji Tuhan. Itu namanya doa puasa. Jadi kalau misalkan kalau saya sakit gimana, Bu? Tetap bisa berpuasa. Anda tetap bisa makan, bagi yang sakit, makan, minum obat tetap. Dikurangin. Bisa dikurangin porsinya, bisa dikurangin. Tapi lebih daripada itu bukan soal makanan dan minuman. Soal hati. Soal perilaku. Diubah. Ya, diubah. Dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dikatakan apa? Dengan menangis. Yang artinya begini, bukan Tuhan ngajarin kita cengeng, bukan. Menangis di sini artinya meratap. Ini waktunya meratap, saudara. Bukan marah-marah, bukan kecewa, bukan nyalain Tuhan. Stop dengan semuanya itu. Itu tipe-tipe anak-anak. Ya, itu tipe-tipe anak-anak. Minta-minta Tuhan, mujizat tidak terjadi, itu tipe anak-anak. Anda dan saya disiapkan Tuhan menjadi pasukannya Tuhan. Pasukan itu bersiap sedia. Pasukan itu tidak cengeng. Pasukan itu tidak melulu pikiran duit. No. Anda dan saya lagi dipersiapkan Tuhan di masa pertobatan ini. Untuk apa? Untuk menjalani misinya Tuhan. Apa salah satu misinya Tuhan? Menyelamatkan keluarga kita. Itu misi pertamanya Tuhan loh. Menyelamatkan keluarganya kita. Bagaimana caranya menyelamatkan keluarga? Dimulai dari kita. Kita nggak bisa nyelamatin siapapun, saudara, kalau tidak diawali dari kita. Oleh sebab itu, kenapa kita melakukan doa pujian penyembahan, melakukan doa puasa, melakukan doa profetik, supaya kita sendiri disiapkan Tuhan menjadi pasukan doa yang militan di hadapan Tuhan. Amin. Dikatakan dengan menangis, meratap. Waktunya meratap. Berdoa untuk pasangan kita, berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk semua keadaan yang terjadi dalam keluarga kita, teman-teman kita, sesama teman, sesama tetangga, sesama pelayan Tuhan, sesama teman-teman kerja mungkin. Kita berdoa untuk mereka. Tangisin mereka. Tujuannya apa? Pertobatan. Ini eranya pertobatan, saudara. Bukan era bayar utang, bukan era bayar ini dan lain sebagainya. Jangan fokus ke situ. Fokuslah kepada pertobatan terlebih dahulu. Agar supaya Tuhan bisa mengubah hidup kita. Makanya kenapa ini perikopnya di kitab Yoel ini seruan untuk bertobat. Firman Tuhan yang bicara. Taati firman Tuhan ini. Dikatakan berbalik dengan hati segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Artinya apa toh? Hanya Tuhanlah sandaran kita. Tadi malam, saudara, sebelum saya tidur gitu ya, tiba-tiba saya punya rasa pengen nyembah Tuhan. Saya ambil gitar, saya nyanyi gitu ya, satu lagu gitu. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Tak pernah berhenti berharap. Tak pernah berhenti untuk berseru di hadapan Tuhan. Tak pernah berhenti untuk bersandar penuh kepada Tuhan. Tidak mau berhenti. Saya katakan dengan sepenuh hati, Tuhan, aku nggak mau ninggalin Tuhan. Aku nggak mau berhenti berharap kepadamu. Aku nggak mau berhenti ya Tuhan berharap apapun kecuali daripadamu Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini saudara, ayo ubah semua doa kita. Tidak mau berhenti berharap. Semuanya untuk Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak muji nyembah Tuhan. Dan tadi malam saudara, saya dilawat Tuhan dahsyat banget. Saya cuma nyanyi satu lagu itu,
gitu ya, tengah malam saya nyembah Tuhan, saya memuliakan Tuhan, dahsyat banget. Wow, sekalipun saya mengalami satu tekanan yang begitu besar, tetapi pengurapan Tuhan itu turun dahsyat banget. Ya, selama berpuasa ini, mari kita banyak melakukan pujian penyembahan. Alami saudara, Anda harus alami. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Katakan amin. Di masa-masa pertobatan ini, alami perjumpaan dengan Tuhan. Ayat yang ke-13, dikatakan begini. Koyakkanlah hatimu, dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Koyakkanlah hatimu, yang artinya begini, hati kita ini jangan simpan sampah. Jangan simpan sampah, saudara. Sudah, saya tahu Anda mengalami satu tekanan kehidupan yang luar biasa. Waktunya beberes, buang sampah. Waktunya berhenti dari luka, dari rasa kecewa, dari rasa sakit hati, kemarahan, dan lain sebagainya itu. Berhenti dari semua itu. Anda harus berani untuk mengampuni orang. Anda harus berani memperkatakan. Anda harus berani. Kalau ada yang mengatakan begini, Bu, tapi kan saya disakiti. Berhentilah dari pemikiran yang seperti itu. Rugi sendiri. Anda akan mengalami rugi, percayalah. Ini mengampuni, memberkati orang-orang yang menyakiti hidup kita, bukan tentang untung dan rugi. Pertobatan selalu diawali dengan apa? Pengampunan, saudara. Kita harus mengampuni kesalahan orang sebelum Tuhan mengampuni dosa kita. Buat apa kita doa, puasa, dan lain sebagainya itu, tapi kitanya sendiri tidak bisa mengampuni dan memberkati. Amin. Anda dan saya harus memberkati. Harus mengampuni. Oleh sebab itu hari ini siapkan ya, minyak urapannya, jangan lupa. Di setiap tanggal 1 kita senantiasa mau memberkati rumah, mau memberkati keluarga, mau memberkati bisnis usaha kita. Syarat pemegang minyak urapan adalah hatimu harus benar, hatimu harus beres. Tidak bisa, saudara. Anda masih gerundel sama kemarahan, kekecewaan, dan lain sebagainya itu. Kalau Anda pegang minyak urapan, nggak terjadi apa-apa. Malah yang ada apa? Serangan balik dari si iblis. Makanya jaga hati. Susah, nggak gampang mengampuni orang, betul. Tetapi harus berjuang. Waktu doa, sebutin namanya gitu ya. Sakit makin sakit, Tuhan, tolong aku ya Tuhan, untuk aku bisa mengampuni orang ini Tuhan. Waktu kita belajar mengampuni, kita belajar berdamai dengan situasi itu. Kita yang untung loh saudara, Anda tetap sehat secara tubuh, secara jiwa, secara roh. Amin. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Tuhan katakan, diulang lagi nih. Ayat yang ke-12 tadi sudah dikatakan berbaliklah kepada Tuhan. Diulang lagi di ayat yang ke-13, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Artinya betapa pentingnya hidup pertobatan. Amin. Di masa-masa kita berpuasa selama 7 hari ini, berpuasa, bertobat, itu yang paling utama dari yang utama. Bukan tentang kebutuhan hidup kita. Ya betul, kita butuh uang untuk hidup, kita butuh makan untuk bisa hidup, kita butuh yang lainnya, butuh itu untuk hidup. Tetapi bukan itu fokusnya. Tuhan katakan berbalik arah. Kembali kepada kasih-Nya Tuhan. Amin. Ya, mari pagi hari ini lakukan itu. Kita nggak bisa bawa minyak urapan ini untuk mengurapi apapun kalau kita masih belum beres semuanya. Diingatkan kembali bahwa Tuhan itu pengasih. Tuhan mengasihi Anda dan saya. Tuhan mengasihi kita semua. Jangan takut, saudara. Doa kita belum dijawab bukan berarti Tuhan nggak mengasihi kita. Tuhan sangat rindu memulihkan keadaan saudara. Tuhan sangat rindu membuat saudara sehat secara tubuh, secara roh, secara fisik. Tuhan rindu sekali memulihkan keadaan keluarga kita, keadaan keuangan kita, keadaan bisnis usaha kita. Tuhan rindu, saudara. Tuhan rindu mengubahkan semuanya itu. Ingat, Dia Allah yang mengasihi. Tapi Bu, kenapa doa saya belum dijawab? Kita yang harus berubah dulu, bukan Tuhan yang harus berubah. Kita yang berubah, saudara. Tuhan mendengar doa kita. Semua permohonan kita didengar oleh Tuhan.
tapi ikuti aturan mainnya Tuhan, yaitu berharap penuh kepada Tuhan. Berharap penuh itu artinya kita nggak ikut-ikutan. Jangan membuat jawaban doa sendiri. Jangan cari jawaban doa sendiri. Karena kalau kita cari jawaban doa sendiri, Tuhan angkat tangan, saudara. Tuhan juga nggak bisa bantu apa-apa. Karena tujuan Tuhan bagi hidup kita adalah pemurnian kita seutuhnya. Agar supaya kita itu hidupnya benar. Amin. Selama ini kita hidupnya salah. Kita udah nggak pernah doa, nggak pernah lakukan pujian penyembahan, ibadah suka telat-telat, nggak mau baca firman Tuhan. Ini waktunya kita berubah secara utuh. Amin. Berubah secara utuh. Dikatakan ia penyayang. Tuhan sayang saudara sama kita. Sayang banget sama kita. Saking sayangnya, sama halnya Anda orang tua yang menjaga anak-anak Anda, toh? Nggak mungkin kan anak-anak kalau nakal kita biarin aja. Enggak kan? Terkadang kita menghukum kecil terhadap anak-anak kita. Waktunya sakit ya harus istirahat. Kalau anak-anak pengennya main, kita pengennya anak-anak istirahat dulu supaya bisa sembuh. Sama. Kita pengen melakukan banyak hal, tapi terhalang dengan keadaan. Tuhan katakan istirahat dulu, nak. Waktunya kita sabat di dalam Tuhan. Waktunya kita berhenti banyak ngomong, berhenti dari semuanya itu. Selama masa berpuasa, ayo latihan semuanya. Yang ikut live ini latihan. Latihan untuk kita gak banyak ngomong. Latihan untuk banyak mendengarkan suara Tuhan. Saya berdoa yang ikut live ini, sejumlah 120 orang ini, untuk belajar peka mendengarkan suara Tuhan. Belajar peka melihat pandangannya Tuhan. Belajar peka mendengar suara Tuhan. Belajar peka nyembah Tuhan. Belajar peka untuk melihat keadaan. Amin. Belajar. Dia Tuhan Allah yang berlimpah kasih setia. Apa buktinya bahwa Tuhan memberikan kasih setia? Pagi hari ini, coba saudara, awal tahun dulu, coba kita mundur dulu. Awal tahun di Januari 2025. Kita berpikir bahwa, aduh Tuhan, keadaan makin susah, makin sulit. Coba dari Januari, ini kita sudah berada di bulan ke-10. Wow! Kalau bukan karena Tuhan, saudara, nggak bisa. Amin. Nggak terasa, toh. Meskipun jalannya terseok-seok, meskipun mungkin udah berdarah-darah, air matamu udah habis, tapi nggak terasa. Sudah memasuki bulan yang ke-10. Kalau bukan karena Tuhan, nggak bisa, saudara ya. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Katakan amin, saudara. Banyak mengucap syukur hari-hari ini. Amin. Hatimu yang luka, hatimu yang penuh dengan kecewa, rasa bingung, frustrasi, mari banyak mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ya, berlimpah kasih setia dan ia menyesal karena hukumannya. Wow, yang artinya begini, menyesal karena hukumannya, Tuhan berusaha untuk apa, toh saudara? Berusaha untuk membentuk kita. Amin, berusaha untuk membentuk kita. Jadi, supaya kita itu tuh sungguh-sungguh seperti memiliki hatinya Tuhan. Amin. Memiliki hati Tuhan, memiliki pikirannya Tuhan. Kita yang biasanya suka marah-marah, yang suka kecewa, tiba-tiba jadi lembut, jadi suka berdoa, jadi suka memuji Tuhan. Nah, itu yang dinanti-nantikan Tuhan. Saya berdoa, di hari-hari ini terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Setiap daripada kita, Jesus for everyone, semua ketemu sama Tuhan. Kalau Anda dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya terlalu yakin keluarga kita akan mengalami yang sama. Kalau kita awali dengan pertobatan dimulai dari kita, maka keluarga kita akan mengalami pertobatan yang sama, saudara. Kita diberkati oleh Tuhan dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Maka keluarga kita akan mengalami hal yang sama. Rumahmu teduh, rumahmu damai, rumahmu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Awali semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Oke, saudara, ayo waktunya kita praktek. Sekarang ambil dulu minyak urapannya. Sudah? Siapkan dirimu. Minyak urapan ini dipakai untuk apa? Yang pertama, urapi diri kita terlebih dahulu. Kita minta urapan daripada Tuhan. Tuhan, saya mau bertobat. Tuhan, saya mau ada kemenangan di dalam hidup saya. Saya mau berbalik arah kepadamu. Yang kedua, minyak urapan untuk apa? Mengurapi rumah kita. Dari pagar depan
semua pintu, semua jendela dari lantai bawah sampai lantai atas, berkati, urapi. Untuk apa? Supaya kita ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Ini memang minyak urapan biasa, saudara. Tetapi ini akan menjadi dahsyat sebagai simbol darah Kristus. Supaya apa? Rumah kita terjaga aman. Iblis tidak bisa cawe-cawe dalam hidup kita. Yang ketiga, minyak urapan untuk apa? Membawa kesembuhan. Kalau ada yang sakit di dalam rumah saudara, yang sakit, Anda boleh urapi. Darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus mengubahkan. Amin. Ya. Jadi minyak urapan untuk itu. Tetapi syaratnya adalah kita pemegang minyak urapan ini harus bertobat. Sungguh-sungguh minta ampun di hadapan Tuhan. Mari kita melakukan tindakan profetik yang dahsyat. Kita melakukan doa profetik yang dahsyat. Supaya pagi hari ini kita mulai terlebih dahulu kita hidup dalam pertobatan. Pasangan mengalami pertobatan. Anak-anak mengalami pertobatan. Orang tua mengalami pertobatan. Kalau dimulai dari keluarga kita, tetangga kita, orang-orang kantor yang bersama-sama dengan kita, teman-teman kita, saudara besar kita, semuanya akan mengalami yang sama. Come on, ayo bahasa roh sama-sama yang bisa berbahasa roh, berdoa yang kuat di dalam Tuhan. Come on, gurapa shikara la wala 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 wala. Oh ya la wala 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 wala. Gurala wala 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 wala. Ini kami ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Kami minta ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kesalahan kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami banyak salah. Kami banyak salah di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni semua pikiran kami, semua perkataan kami. Kami mau buang sampah di hati kami ya Tuhan. Buang sampah kemarahan kami, kekecewaan kami, luka hati kami. Kami mau lepaskan pagi hari ini ya Tuhan. Horala wala 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 wala. Ampuni kami, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Kuduskan kami ya Tuhan. Kuduskan kami kembali ya Bapa. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Yes, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Di hadapan kami ada minyak urapan. Mari angkat tanganmu saudara, bawa minyak urapannya di hadapan Tuhan. Ini minyak urapan ya Tuhan. Kami tahu bahwa ini adalah lambang darah Kristus. Tuhan urapi minyak urapan ini. Biar pengurapan-Mu Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kami. Memulihkan keadaan perekonomian kami. Memulihkan keluarga kami. Memberkati rumah kami ya Tuhan. Tutup bungkus keluarga kami dengan kuasa darah-Mu. Tutup bungkus kami semua oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami mau dipagari oleh kuasa-Mu. Dengar iblis, Engkau nggak punya kuasa apapun untuk menghancurkan keluarga kami. Menghancurkan rumah tangga kami. Menghancurkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa ilahi turun bagi setiap kami. Kami berdiri sebagai keluarga kami ya Tuhan. Kami mewakili keluarga kami. Kami berdiri sebagai pembawa kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi terobosan, terjadi pemulihan yang dahsyat dalam keluarga kami. Tercurah kuasa-Mu atas keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala spirit perceraian, kami mengikat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membatalkan kuasa perceraian. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta ya Tuhan, oh segala roh perzinahan, kami mengikat kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh iri hati,
Kami mengikat kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala spirit mamon, kami mengikat kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hal yang membuat kami lupa akan kuasa Tuhan, yang membuat kami lupa untuk berucap syukur, kami mematahkan spirit mamon dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan tubuh kami sehat, tubuh kami kuat, kami berkemenangan di dalam Tuhan. Hei tubuh, kami perintahkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sehat, sembuh, sempurna. Segala penyakit stroke, aku mengatakan engkau, hei stroke, pulih sempurna. Engkau tidak boleh sakit atas tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus, segala roh perpecahan yang terjadi dalam keluarga kami mengikat kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terjadi keunitian, unity dalam nama Tuhan. Wow, unity dalam nama Tuhan. Tuhan, kami berdiri di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Kami membawa api-Mu ya Tuhan, untuk terus menyala dalam keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya 125 orang yang ikut live pagi hari ini ya Tuhan, mengalami kemenangan atas keluarga kami. Keluarga kami pulih, keluarga kami bangkit. Setiap kematian kami katakan hidup. Setiap kematian roh, kami katakan hidup kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kematian perekonomian, kami katakan hidup kembali dalam nama Tuhan Yesus. Segala kematian tubuh, kami katakan hidup dalam nama Tuhan Yesus. Saya melihat ada yang bisnis Anda mulai mengalami kematian. Mari, Anda yang punya bisnis usaha, angkat tanganmu sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan bisnis usaha kami bangkit kembali. Setiap kematian bisnis usaha kami katakan terjadi kehidupan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ada yang berkesusahan bayar uang sekolah anak. Tuhan Yesus, kami minta ya Tuhan, kami perkatakan anak kami bisa kuliah kembali, bisa sekolah kembali dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memberkati anak-anak ya Tuhan, supaya mereka bisa sekolah kembali, kuliah kembali, mereka bisa mendapatkan dana cukup, mereka punya waktu yang cukup ya Tuhan, untuk mereka bisa sekolah dengan tepat ya Bapak, tanpa DO. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terjadi urapan yang dahsyat. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Oh, segala sakit kanker, sekarang aku mengikat kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kanker, aku perintahkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus, tunduk atas kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, diam dan tenanglah engkau kanker. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan yang dahsyat, hati yang dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Di antara yang ikut live ini, Anda ada yang terikat dengan black magic. Minta ampun di hadapan Tuhan. Engkau yang terikat dengan black magic, minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan hendak melepaskan engkau. Angkat tanganmu. Oh, Tuhan, ampuni anak-anakmu yang main-main dengan black magic, yang pernah pergi ke dukun, yang pernah pergi ke orang-orang untuk membuka suatu usaha baru. Minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan lepaskan, bebaskan orang-orang yang terikat dengan black magic. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terlepas pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa roh jahat yang mengikat engkau, sekarang aku perintahkan oleh kuasa darah Yesus. Tunduk dalam nama kuasa Yesus. Semua belenggu-belenggu yang mengikat engkau, patah pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan seutuhnya terjadi dalam nama Yesus. Bebaskan rohmu. Bebaskan rohmu. Bebaskan rohmu ya Tuhan. Lepaskan anakmu ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kekudusan-Mu melingkupi kami semua pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Wow, saya percaya terjadi pembebasan yang dahsyat pagi hari ini. Oh, dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Kami bersyukur kepadamu. Mari angkat tanganmu sama-sama dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mengurapi kami semua, 127 orang ini, diurapi Tuhan. Dikuduskan Tuhan. Diurapi dahsyat. Kami sehat secara tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami berkemenangan di dalam Tuhan. Kami mengalami pemulihan seutuhnya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengurapan-Mu membebaskan kami. Pengurapan-Mu menyembuhkan kami. Terjadi terobosan. Sepanjang kami berpuasa 7 hari ini ya Tuhan.
terjadi terobosan, pemulihan seutuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Yes, saudara, banyak berpuasa, banyak diem, ya, banyak doa, pujian penyembahan. Kita akan mengalami sesuatu yang dahsyat sepanjang minggu ini, ya. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom semuanya. Sampai ketemu besok pagi, ya. On fire, on fire.